Boleh kita membongkar aib orang dengan catatan Imam Nawawi yang jelaskan. Yang pertama, dia sebagai saksi di pengadilan. Saksi di pengadilan. Maka boleh dia membongkar aib orang tersebut yang berkaitan tentang kasus hukum itu. Datang saksi. Bagaimana ini orang ini? Jangan Pak Hakim, ghibah berdosa. Tidak boleh ghibah, Pak. Ini mau cari saksi untuk menunjukkan bukti-bukti, maka di saat itu dibolehkan dia ceritakan, iya benar, saya melihat dia mencuri. Ini kan ghibah. Seandainya orangnya tidak ada, namanya ghibah. Dia begini, dia begini, dia begini. Itu harus disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menceritakan keburukan orang yang boleh. Yang kedua adalah menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Misalnya, ini orang dia mau kerjasama bisnis dengan seseorang yang kita sudah kenal baik. Seseorang ini punya track record tidak baik, khianat, tukang tipu, ya, suka memanfaatkan orang. Maka kita wajib memberitahukan. Ini kan dia tidak tahu. Nanti jangan berbisnis sama ini, fulan. Kasihan, ini banyak yang bangkrut nih. Dia khianat, dia punya sifat gak amanah, gak berdosa, justru dapat pahala. Dengan niat kita ingin menyelamatkan orang, justru kita diam berdosa karena dia tidak tahu. Jadi berbohong di dalam kaedah ilmu agama kita, ilmu agama Islam, dan dalam terminologi ilmu tasawuf, yang namanya berbohong itu bukan menambah-nambah cerita. Memang itu termasuk sebagai definisi berbohong. Jadi berbohong bukan hanya menambah-nambah cerita atau mengarang cerita, tidak. Berbohong juga sesuatu yang memang kita sudah tahu tapi kita tidak beritahu, itu juga bohong. Sudah tahu ini, bagaimana orangnya? Insya Allah dia khair. Padahal dia tahu ini jahat. Saya mau bisnis sama ini, gimana? Khair insya Allah. Atau dia hanya dia masuk kategori berbohong. Kenapa? Dia kan bertanya sejujurnya, bagaimana saya mau bisnis sama ini? Dia tahu ini orang seperti ini, dia tidak mau mengungkapkan, maka dia termasuk orang yang berdusta. Ini boleh menyelamatkan orang. Biasa kan orang tua-tua bilang, ini jangan bergaul dengan ini ya, ini tukang mabok, ini narkoba. Gak apa-apa. Ini anak orang. Bisa jadi dia baik, gara-gara bergaul dia rusak. Dan wajib disampaikan. Gak kena dosa ghibah, dapat pahala malahan dengan niat ingin menyelamatkan orang. Ghibah yang ketiga yang boleh, hanya 3 ini yang boleh. Membantu orang untuk bisa menunjukkan alamat, seseorang. Misalnya di satu kampung namanya banyak. Misalnya namanya Ridwan. Satu kampung Ridwan ada 10 orang misalnya. Dia bilang, Pak, saya mau cari Pak Ridwan. Pak Ridwan? Di sini ada Ridwan 10. Masya Allah, banyak sekali. Ridwan yang mana? Pasti kan tanya begitu. Ternyata Ridwan ini terkenal dengan julukan. Ridwan, misalnya apa ya? Takut tersinggung lagi orang sebutnya. Sudah Ridwan hitam misalnya ya. Contoh. Ridwan hitam. Oh iya, Ridwan hitam. Itu kan dia menggunjing sebenarnya. Orangnya tidak ada, dia sebutkan keburukan orang. Ridwan hitam. Tapi cukup hanya dengan niat agar orang ini tahu alamatnya, bukan dengan niat mengejek. Oh, Ridwan itu hitam sekali itu dia itu memang. Dia itu paling hitam di sini. Dia suruh bicara jadi ghibah, berdosa. Kan tujuannya memberitakan alamat, cukup saja. Orangnya sudah tahu, sudah selesai. Gimana Ridwan mana? Ridwan hitam. Oh, situ rumahnya. Nah, ini gak apa-apa. Tapi kalau dia tanya, Ridwan yang mana? Dia bilang Ridwan hitam. Karena Ridwan hitam. Oh itu memang hitam sekali dia. Dia di kampung ini dia paling hitam. Iya. Sampai kalau dia berjalan, bayangannya dia sama. Nah ini sudah masuk bab ghibah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau hal-hal yang tidak bermanfaat tidak perlu diobrolkan. Kalau orang soleh itu mereka jaga ucapan. Kenapa? Karena
mengobrol sesuatu yang mubah, ini syaitan ada di samping. Syaitan ini profesor doktor. Dia profesor doktor. Dia tahu kelemahan manusia. Makanya disebutkan, orang ketika menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat, pasti dia akan terpeleset kepada hal-hal yang mendatangkan dosa. Pertama dia cerita sepak bola, begini. Nanti sudah habis bahan, nah mulai orang yang kenal sebulan itu. Nah mulai, kenapa ini memang hal yang memang termasuk konspirasinya syaitan. Jadi syaitan itu ketika orang menceritakan keburukan seseorang, dia ada di samping menggosok madu di lidah. Wah, makin diomongin makin nikmat. Rasa madu. Digosok madu di lidahnya, dia cerita lagi, tidak putus-putus cerita. Satu orang sudah korban, dia pindah korban kedua, digosok lagi madu. Terasa nikmat. Tapi kalau menceritakan kebaikan orang, setan menggosok jamu yang pahit di lidah, sehingga berat orang menceritakan kebaikan orang. Tapi lebih mudah menceritakan keburukan orang dibanding menceritakan kebaikan orang. Kenapa? Karena ada syaitan. Menceritakan keburukan orang, syaitan menggosok madu, nangis. Menceritakan kebaikan orang, syaitan menggosok jamu pahit. Itu diceritakan di dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi seperti itu ya, ghibah yang diperbolehkan.